Gue mati nih bro. Bro tanya nyor tenan bro. Siap-siap pasien akeh dong. Siap-siap pasien akeh. Iya. Coba ini. Petugas kesehatan siap-siap pasien akeh. Mati nih, mati, bener. Memilukan guys ya, banyak pemandangan ini baru lagi gue ngeliat ya Allah. Biarpun udah ditembak di awal, sampai di sini Tribun 12 masih kelihatan full atau rame. Di lapangan depan Tribun entah ada berapa gas air mata yang dibantu angin full ngarah ke Tribun 12. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerennya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jannabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini adalah ada satu akun di Twitter ya, namanya Mamang ya, Manggala, bentar ini, Manggala Kurnia ya. Dia ngumpulin dan nyatuin video-video kanjuruhan yang ada di Twitter sesuai dengan tweet dan kesaksian-kesaksian yang ada. Timeline kanjuruhan dari awal sampai akhir, credit to RCBFM, dan akun-akun yang upload video ada di tab like rare RT part 1 awal-awal. Jadi alhamdulillah ya, terakhir di kanjuruhan ini video-video amatir itu banyak guys ya. Jadi walaupun CCTV mungkin nanti ada ceritanya CCTV mati, itu udah nggak bisa karena udah banyak bukti-bukti. Itu pun masih ada penjual dawet lah, ada botol miras lah ya, kebayang nggak? Tapi ini insya Allah ya menjadi titik awal bahwasanya kebenaran itu akan selalu mencari jalannya sendiri. Dan gue termasuk orang yang sekarang ini channel yang lagi fokus sama 2 hal akhirnya. Banyak sih sebenarnya, keadaan bangsa ini terlalu ribet sih ya, tapi ini yang sekarang ini ada Brigadir J ini juga ya, Pak Kamarudin. Gue berharap banget
Pak Kamarudin Simanjuntak itu mau bergabung sama Aremania gitu, ya kan? Jadi makin kuat gitu. Nah, kita sekarang melihat ini kompilasi ini penting guys, perlu gua upload dan kalian nilai sendiri ya. Kita lihat juga nanti komentar-komentar netizen gimana tentang apa yang terjadi di Kanjuruhan. Udah banyak sih, tapi ini penting, sangat penting supaya narasi-narasi yang awal-awal kan narasi-narasi buzzer itu seolah-olah menyudutkan Aremania, itu menyudutkan supporter, ya kan? Nah, akhirnya makin kesini makin terbukti ada penjual dawet yang mengaku ya, akhirnya mengaku bahwasanya dia mengucapkan itu tanpa settingan, yang katanya kader PSI, ada Armando ikut ngomong, ya kan? Dan buzzer-buzzer lainnya yang mendengung aja, yang pakai akun-akun fake. Tapi alhamdulillah apa ya, kebenaran itu akan nampak. Tinggal bagaimana kita mau bersama kebenaran itu. Oke, kita lihat bagaimana cuplikannya. Ini gue nanti apa ya, masuk ke Twitter itu nggak seperti biasa pakai komputer, tapi pakai handphone guys. Jadi mohon maaf nanti mungkin akan mirroring. Oke, gue pakai kamera depan. Itu aja dari itu aja. Langsung aja guys, kita ke Twitter ya. Nih, let's go to Twitter. Oke guys, kita udah di tweetnya Manggala Kurnia, @Manggala Kurnia tadi ya. Kita lihat satu-satu ini videonya. Yang pertama ini. Nah, ini waktu awal-awal ya. Ya, aman nih, aman. Nah, dia masuk. Nah, ini ada musik ya guys. Gua gimana caranya nih, volumenya gua kecilin ya. Tapi gak ada suaranya, tapi nggak apa-apa, dikit-dikit. Itu hal-hal yang biasa ya guys. Hal-hal yang biasa itu. Oke, kita lanjutkan ya. Ini part 2, awal pemicu. Ya, kita lihat gitu. Ya guys, itu ada yang lari mukul ya. Ya itu nggak bagus itu. Ya ditangkap lah. Yang rusuh di dalam, tangkap. Yang mukul-mukul itu tangkap. Tapi bukan berarti harus nembakin gas air mata ke tribun dong ya. Yang di tribun ini diem-diem.
ini awal-awal rusuh ya, belum ada gas air mata nih. Ya. Satu kejadian dua sudut pandang atas bawah, kita lihat. Di sini kalian mendengar ada suara ketawa masih? Ya. Lo mati nih bro. Lo tanya nyor tenan lo. Siap pasien akeh dong. Siap pasien akeh. Iya. Ini petugas kesehatan, siap-siap pasien akeh. Mati nih, mati, bener. Itu tribun. Kenapa nggak pakai water cannon sih? View tribun lainnya kita lihat lagi. Ini jelas lebih dari 11 kali tembakan kalau lihat dari sini ya. Kayaknya ya. Nah, itu ditembak yang nggak ada. Ya Allah. Yang ada anak kecil, woi. Woi.
memilukan guys ya, banyak pemandangan. Ini baru lagi gue ngeliat ya Allah. Ini Bu, part 5 terakhir, semoga para korban diampuni segala dosanya, diberikan tempat terbaik di sisinya, amin amin amin. Tarik. Ya itu ya guys ya, itu 5 part terakhir ya. Ini kita lihat arahan Kapolres 5 jam sebelum tragedi Kanjuruhan sudah kita tonton. Biarlah panjangan visualnya ya begini ya. Yang ini tersangka bisa bertambah, iyalah mudah-mudahan bertambah. Yaitu penjual dawet itu yang bernarasi begitu itu penting. Nah, Ade Armando udah dilaporin. Part 1 dan part rangkuman momen penting. Part 1 dan part 2 aparat bisa meredam situasi, bisa pukul mundur supporter tanpa gas air mata. Namun part 3 menit 1:45 tembakan gas air mata dilepas ke tribun 12. Dilihat dari view ambulans, supporter udah balik ke tribun baru dilepas gas. Nah. Ya, ini wow, luar biasa netizen nih. Keren. Part 3 menit 1:18. Tembakan kedua jeda beberapa detik, dilihat dari view tribun 12 dan pada part 3 menit 1:46 jatuh, nggak sampai ke tembok tribun 12. Part 3 menit 1:23 tembakan ketiga ke tembok tribun 12. Iya padahal udah mundur ya. Nggak lama setelah tembakan ke tribun 12, dilihat dari view penonton pada part 3 menit 1:56 dan 1:59, 2 tembakan meluncur dari pintu masuk pemain. Oh, 1 tembakan berhenti ke lapangan, 1 lagi terbang jauh ke perbatasan tribun 6 dan 7. Lebih jelasnya ada di part 4 dari detik 00:59 sampai 1:18. Nah ini, ya nih. Ini keren ini. Nah ini loh Pak, netizen sekarang udah nggak bodoh Pak. Mereka bisa begini nih. Ini keren ini. Manggala Kurnia nih, keren. Ini bukti-bukti data nih. Ini TGIPF. Wah ini kalian share dah ini. Lengkap loh ini. Pada part 5 detik 028 menjelang aparat bubaran, tembakan jauh dari bench pemain ke arah tribun 3. Terlihat tribun 78 di seberang mulai sepi supporter. Nah ini ada semua. Video lain, ini timelinenya part 5, tapi dari view lainnya yang liatin lebih jelas kondisi tribun 12. Biarpun udah ditembak di awal, sampai di sini tribun 12 masih kelihatan full atau rame. Di lapangan depan tribun entah ada berapa gas air mata yang dibantu angin full ngarah ke tribun 12.
bawa anak bayi, mendingan cepat pulang. Kini gak melo-melo Pak, sini gak ikut-ikut Pak. Woi ada anak kecil, woi ada anak kecil, ya Allah. Urutan ditembakkan di video-video ini dengan kesaksian UJ cocok. Ya, yang siapa ini supporter wanita yang sedang sekarat yang dinarasi. Kita lihat ya. Dari kedua belah pihak tidak saling mendatangkan supporter, itu tidak, dari pihak tamu tidak menghadirkan supporter dari Surabaya. Ini sebenarnya bukan kerusuhan, tapi ini adalah insiden kelalaian kita semua, terutama dari pihak Brimob. Yang saya tahu pihak Brimob yang tidak bisa menahan diri. Membuat situasi di Kanjuruhan goyang. Tembakan kedua dari tengah meluas ke arah selatan lapangan. Lalu tembakan ketiga yang lebih dari sekali mengarah ke tribun duduk penonton di selatan lapangan. Mirisnya, dia melihat 3 kali supporter Aremania. Seolah-olah bahasa saya amati sangat jelas. Seolah-olah bahasa mereka, kamu tadi bentrok dengan saya. Sekarang walaupun saudara kamu wanita ini sedang pingsan, kamu nggak usah minta tolong saya. Nah, saya tahu sendiri ekspresi mereka mendorong jangan dekati mobil saya. Si Brimob itu bilang begitu. Itu pun saya tidak tahu hasil akhirnya dia itu selamat apa tidak. Gila. Yang ketiga itu ada evakuasi lagi, juga mendekati mobil itu, ditolak lagi. Yang ketiga inilah baru si supporter itu melawan. Bahkan ditendang juga itu tameng, bukan si aparatnya. Saya tahu dari percekcokan mulut itu mereka mengatakan kamu tidak punya hati, walaupun ini tadi bentrok dengan kamu. Kamu lihat ini yang saya bawa ini supporter wanita yang sedang sekarat. Anda supporter lain kebingungan mencari pintu keluar. Saya masih sangat ingat begitu saya turun dari VIP itu di trap tangga itu sudah penuh orang. Setelah tangga itu mereka cuma ditidurkan tanpa alas. Yang meninggal saat itu yang saya lihat itu sudah berapa? 5 kalau enggak 6. Ya Allah, kejam kalian Brimob, kejam nih. 85 menit sebelum pertandingan selesai, saya keluar stadion lewat pintu 13 yang masih terbuka. Di situ ada aparat menjaga, lalu dari luar saya dengar ada tembakan gas air mata. Anehnya pas mau kembali ke dalam stadion, kok pintu 13 sudah terkunci, ada gemboknya.
Ini gimana nih? Nih. Posisi itu kan waktu itu mungkin saya menit 85 itu sudah keluar. Nah, dalam posisi keluar itu pintu keluar gate 13, pintu 13 itu kondisinya masih terbuka. Masih ada aparat keamanan, ada polisi, ada tentara, ada portir itu juga masih ada. Saya keluar sebentar, tiba-tiba tahu-tahu dari luar itu ada tembakan gas air mata. Jadi dari luar juga ada. Kan tembakannya ke dalam. Dari luar ke dalam tembakan, benar. Itu 13 tadi, tempat di mana saya tadi keluar. Nah, Ya ini sesuai dengan kesaksian yang waktu gua datang ke Kanjuruhan, ada tembakan dari luar ke dalam juga. anehnya itu dari situ tuh pintu sudah terkunci, tertutup, gembok itu terus gitu. Jadi terkunci tergembok ya Mas? Ya. Tidak terbuka sedikit? Nggak ada. Nggak ada. Bahkan saya jebol pintu 13 itu saya Mas. Itu kan waktu itu mungkin saya menit 85 itu sudah keluar. Nah, dalam posisi keluar itu pintu keluar gate 13, pintu 13 itu kondisinya masih terbuka. Masih ada aparat keamanan, ada polisi, ada tentara, ada portir itu juga masih ada. Saya keluar sebentar, tiba-tiba tahu-tahu dari luar itu ada tembakan gas air mata. Dari luar juga ada. Kan tembakannya ke dalam. Tembakannya ke dalam. Saya kembali lagi ke pintu 13 tadi, tempat di mana saya tadi keluar. Nah, yang anehnya itu dari situ itu sudah terkunci, tertutup, gembok itu terus gitu. Jadi terkunci tergembok ya Mas? Ya. Tidak terbuka sedikit? Nggak ada. Nggak ada. Bahkan saya itu yang jebol pintu 13 itu saya Mas. Ya. Lu kebayang nggak tuh ya Allah, ya Allah. Ayolah udahlah, jangan ngeles lagi. Sudah seminggu kondisi mata korban gas air mata di Kanjuruhan masih merah seperti ini. Sumber Save Our Soccer. Nah ini banyak nih. Nah tuh. Kumpulin berita-berita korban supaya stop bilang ini bukan karena gas air mata meninggal korban-korbannya. Ratusan orang nggak bisa gerak mandi gas air mata entah berapa lama. Benar. Mata Kevia 18 alami pendarahan, banyak bintik hitam serupa pasir di mata kanannya. Dia sesak napas. Jari-jari tangan Kevia masih tidak bisa digunakan. Dia belum bisa berjalan normal. Nah, ya Allah, diduga mengalami trauma berat. Rusdi 17 Aremania, warga desa Kertusoko, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo tidak mau pulang ke rumah dan menetap di Stadion Kanjuruhan hingga Rabu 12 Oktober siang tadi. Ya Allah. Trauma 3 temannya meninggal. Aremania Probolinggo enggan tinggalkan Stadion Kanjuruhan. Sudah 11 hari di stadion. Ya Allah. Ya Allah. Helen Priscilla berpulang setelah 10 hari berjuang di rumah sakit Dr. Saiful Huda karena mengalami cedera punggung dan shock berat pasca tragedi Kanjuruhan. Ia menjadi korban jiwa selanjutnya dari kejadian itu. Turut berduka cita atas berpulangnya Aremanita Helen Priscilla setelah 10 hari dirawat di ruang ICU Rumah Sakit Saiful Anwar. Ya Allah. Gua kuat-kuatin nonton ini, ini guys ya. Gua kuat-kuatin. Update korban Kanjuruhan, total 704 orang, 37 masih dirawat, 6 di ruang ICU. Ya Allah. Nah ini, penasaran aja kenapa yang berseliweran di Twitter hanya video-video dari penonton yang notabene-nya agak kurang jelas, bukannya dari kameramen dari stasiun TV-nya. Masa kejadian begini nggak terekam sama mereka? Ya gimana sih lu? Ya jelas mereka nyelamatin diri duluan lah. Banyak yang penasaran nih, masa nggak nyelamatin diri? Lihat cuma mau deep hug yang dimana posisi itu menaikkan semangat dan moralitas pemain sehabis kalah. Iya, ya Allah. Ya itu guys, itu tadi kompilasinya. Itu tadi, ya Allah. Makasih dulu gue buat akun Twitter @manggalakurnia ya. Memilukan banget ini ya, kita kuat-kuatin nonton ini ya guys. Ini untuk memberikan bukti bahwasanya yang terjadi di Stadion Kanjuruhan ini udah sebagai
makin banyak bukti-bukti gitu. Tinggal aparat keamanan ya, polisi, TGIPF itu, ayolah, udahlah, udah segini banyak, udah banyak yang komentar begini, tolong ditindak sesegera mungkin gitu. Jangan lagi ada skenario aneh-aneh udah. Korban segitu banyaknya, dan ini buat Aremania. Ini jadi pemicu semangat kalian untuk menuntut keadilan. Semua supporter bola, tolong. Ini bukan cuma tentang Aremania sih sebenarnya. Ini bukan tentang apa ya? Supporter bola aja, bukan. Ini nyawa anak bangsa, guys. Ayolah, berbesar hati semuanya. Ngaku salah yang salah, nggak usah ngeles sudah. Kapolda Jatim, Kapolres Malang, Kapolri, Ketua PSSI, Brimob, ayolah. Berbesar hati, ya salah, terima salah, ngaku salah, jangan lagi ngeles. Ini sih kalau dari video kompilasi tadi jelas itu sayang, boleh dibilang dalam tanda kutip pembantaian. Dan itu Pak Kapolri minta maaf dengan segala hormat, Pak Kapolri itu lebih dari 11 tembakan, Pak. Ya, jadi stop narasi-narasi yang menyalahkan supporter sudah. Stop. Usut tuntas hukum yang bersalah. Sudahlah, nggak usah narasi aneh-aneh lagi. Dan buat Aremania dan supporter bola seluruh Indonesia, semangat menuntut keadilan. Itu aja dari gue, guys. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udahlah, nggak usah aneh-aneh lagi narasinya. Udah cukup. Nyawa segitu banyak. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional ya. Dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, gak ada paksaan untuk yang tidak mau. Nih ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya, lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar.